Perkenalkan, saya Lutfia Septiana dan rekan saya Sinta Kamila. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara distribusi obat yang baik. Untuk timeline CDOB, ada manajemen mutu, kemudian organisasi manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan, obat, dan atau bahan obat, kembalian diduga palsu dan penarikan kembali, transportasi, fasilitas distribusi berdasar kontrak, dokumentasi, ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus produk rantai dingin, dan ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Yang pertama, manajemen mutu. Jadi, fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab proses dan langkah manajemen risiko. Kemudian, fasilitas juga harus memastikan mutu dan integritas obat sepanjang jalur distribusi tetap terjaga. Pelaksanaan manajemen mutu perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait, baik eksternal maupun internal. Manajemen mutu tidak akan tercapai kalau organisasi, manajemen, dan personalianya tidak memadai. Maka dari itu, harus ditetapkan struktur organisasi yang jelas dan terkait serta mudah dipahami oleh anggota yang berada pada struktur organisasi tersebut. Selain itu, personil harus juga cukup dan kompeten. Kompeten artinya personil perlu didukung oleh pelatihan yang memadai. Masing-masing personil, baik personil inti maupun personil pendukung, harus mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat melakukan fungsi dan tugas yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian untuk bangunan dan peralatan yang perlu diperhatikan antara lain lokasi dan layout sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan. Kemudian kapasitas bangunan dan peralatan yang memadai untuk menampung dan menyimpan obat. Dan perlu dipastikan juga bangunan memperoleh pencahayaan yang memadai. Bangunan juga memerlukan adanya alat pemantauan suhu sehingga suhu penyimpanan dapat diperhatikan. Dan gudang dibuat sesuai dengan jenis komoditi dan diberi label nama. Dalam hal operasional, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemusnahan. Dalam kegiatan pengadaan, seluruh kegiatan harus diketahui oleh apoteker penanggung jawab dan juga harus diperhatikan kualifikasi pemasok. Di mana dalam hal ini, pemasok harus memiliki izin dan menerapkan CDOB untuk pemasok dari distributor lain dan menerapkan CPOB untuk pemasok dari industri farmasi. Dalam pemilihan pemasok, melalui pendekatan berbasis risiko, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah reputasi dari pemasok tersebut, obat atau bahan obat yang rawan pemalsuan, harga yang tidak wajar, penawaran obat atau bahan obat dalam jumlah besar yang biasanya tersedia dalam jumlah terbatas. Dalam hal penerimaan, yang perlu diperhatikan adalah kegiatan penerimaan harus diketahui oleh APJ, kemudian melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen. Hal yang diperiksa antara lain adalah itemnya, jumlah item, batch, dan juga keaslian. Kemudian melakukan dokumentasi obat atau bahan obat yang diterima. Dalam hal penyimpanan produk harus sesuai jenis produk dan bentuk sediaan untuk meminimalisir risiko campur baur dan pencemaran. Kemudian gudang penyimpanan harus sesuai spesifikasi produk dan menggunakan palet, menerapkan sistem FIFO atau FIFO, dan penyimpanan untuk obat rusak, kadaluarsa, dan hasil recall harus terkunci dan terpisah dari stok obat lain. Untuk penyaluran obat harus sesuai dengan surat pesanan dan diketahui oleh APJ. Kemudian, dilakukan kontrol obat yang dikeluarkan oleh gudang termasuk kesesuaian antara dokumen dan barang fisik. Lalu, dilakukan kualifikasi pelanggan dengan memastikan apakah pelanggan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, memastikan barang yang dikirim, diterima, dan dibayar oleh pihak pemesan.
Untuk pemusnahan, obat yang dimusnahkan merupakan obat yang kadaluarsa, tidak boleh diedarkan atau tidak memenuhi syarat melalui pengujian. Pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemusnahan obat harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada Badan POM. Selanjutnya, poin kelima dari CDOB adalah inspeksi diri. Inspeksi diri ini diawali dengan pembentukan tim yang akan melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek penilaian CDOB. Inspeksi diri ini juga dilakukan secara independen dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila terdapat temuan, maka dilakukan identifikasi dan dilakukan CAPA. Proses inspeksi diri perlu untuk didokumentasikan. Selanjutnya mengenai keluhan obat dan atau bahan obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Semua keluhan dan informasi lain tentang obat dan atau bahan obat berpotensi rusak harus dikumpulkan, dikaji, dan diselidiki sesuai dengan prosedur tertulis. Selain itu juga harus tersedia dokumentasi untuk setiap proses penanganan keluhan termasuk pengembalian dan penarikan kembali serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam menangani obat kembalian, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah yang pertama, memastikan obat atau bahan obat yang dikembalikan tersebut merupakan obat yang dikeluarkan oleh gudang BPF. Kemudian, obat produk kembalian harus disimpan terpisah dari obat yang layak jual, diberi label yang jelas, dan tersimpan di ruang yang terkunci. Lalu, obat atau bahan obat dengan penyimpanan suhu rendah tidak dapat dikembalikan. Berikut merupakan syarat obat atau bahan obat yang dapat dijual kembali. Antara lain adalah masih dalam kemasan asli dan kondisinya memenuhi syarat. Kemudian selama pengiriman dan penyimpanan ditangani sesuai ketentuan, produk kembalian diperiksa dan dinilai oleh personil yang berwenang dan kompeten. Dan fasilitas distribusi memiliki dokumentasi untuk memastikan kebenaran identitas produk kembalian. Untuk menangani obat yang diduga palsu, yang pertama adalah melaporkan produk yang diduga palsu tersebut kepada instansi yang berwenang, industri farmasi dan atau pemegang izin edar. Kemudian produk harus dikarantina di ruang terpisah, terkunci dan diberi label. Penyalurannya harus dihentikan dan kegiatannya harus terdokumentasi. Untuk produk penarikan kembali, jadi penarikan kembali ini dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu oleh BPOM maupun dengan industri farmasi. Jika dilakukan pertama kali oleh BPOM, maka disebutnya adalah mandatory recall, sementara jika penarikan kembali itu diinisiasi oleh industri farmasi, maka disebut dengan voluntary recall. Proses penarikan harus dilakukan segera setelah pemberitahuan. PBF harus mengikuti instruksi penarikan oleh instansi berwenang atau industri farmasi dan atau pemegang izin edar. PBF juga harus memiliki dokumentasi tentang informasi pelanggan dan produk yang dikirim. Untuk produk penarikan kembali disimpan di tempat terpisah, aman, terkunci, dan diberi label. Kemudian perkembangan proses penarikan harus didokumentasikan dan dilaporkan serta dibuat laporan akhir setelah selesai penarikan, termasuk rekonsiliasi antara jumlah yang dikirim dan dikembalikan. Dan efektivitas penarikan kembali ini harus dievaluasi secara berkala. Hal yang perlu diperhatikan dalam CDOB selanjutnya adalah transportasi. Transportasi ini haruslah dikelola dengan baik dan bebas dari akses pihak yang tidak sah. Pada transportasi ini juga perlu diperhatikan kondisi penyimpanan obat sesuai dengan komoditi dan jenis obat. Kemudian, transportasi yang didapat dari pihak eksternal perlu dipastikan bahwa pihak eksternal memahami tanggung jawab dan penanggulangan masalah apabila ditemui masalah selama distribusi obat.